teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai materi UTS dari mata kuliah Advanced Accounting 1. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu ada partnership atau persekutuan yang akan membahas mengenai 1. Pembentukan persekutuan, kedua, pembagian laba rugi persekutuan, yang ketiga, pembubaran persekutuan, dan yang keempat, likuidasi persekutuan. Materi yang pertama yaitu pembentukan persekutuan. Perlu teman-teman ketahui, partnership atau persekutuan adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan mereka, yaitu memperoleh laba. Berikut merupakan karakteristik dari persekutuan. Yang pertama, ada easy of formation. Secara relatif, prosedur pembentukan persekutuan lebih mudah dibandingkan dengan pembentukan perseroan terbatas. Kemudian yang kedua ada mutual agency. Masing-masing anggota merupakan agen dari persekutuan. Aktivitas yang dilakukan anggota atas nama persekutuan akan mengikat anggota lainnya. Yang ketiga ada limited life. Umur persekutuan terbatas. Persekutuan sewaktu-waktu dapat bubar, misalnya karena perubahan pemilikan dan putusan pengadilan. Yang keempat ada unlimited liability. Tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas, bahkan dapat terjadi tanggung renteng, tidak hanya sebatas modal yang disetorkan. Kemudian yang kelima, ownership of interest in a partnership. Semua anggota memiliki kepentingan yang sama atas semua harta persekutuan, tidak dipengaruhi oleh kekayaan yang disetorkannya. Kemudian terakhir ada profit or loss sharing. Setiap akhir periode dilakukan pembagian laba rugi persekutuan. Pembagian laba rugi ini diatur dalam perjanjian persekutuan. Berikutnya yaitu prosedur pembentukan persekutuan. Yang pertama, persekutuan dibentuk oleh 2 orang atau lebih atau dibentuk dari perubahan bentuk perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Pembentukan ini disertai dengan menyerahkan kekayaan pribadi dan atau kekayaan dan hutang perusahaan. Kemudian yang kedua, hak anggota dalam persekutuan dapat diakui sama atau tidak sama dengan setoran modalnya sesuai dengan kesepakatan mereka. Perbedaan antara hak dengan setoran modal dapat diperlakukan sebagai bonus ataupun goodwill. Yang ketiga, pencatatan atas pembentukan persekutuan dan transaksi selanjutnya dapat dilakukan dalam sistem akuntansi yang telah ada atau merancang sistem akuntansi baru. Yang keempat, disusun neraca persekutuan awal pembentukan sebagai informasi keuangan pertama yang menjanjikan kekayaan, hutang, dan hak para anggota di awal pembentukan. Selanjutnya, pembentukan persekutuan. Yang pertama, dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Pencatatan dan pelaporannya menggunakan sistem akuntansi baru. Yang kedua, dibentuk oleh gabungan orang dengan badan usaha. Pencatatan dan pelaporannya menggunakan sistem akuntansi baru atau lama. Kemudian yang ketiga, dibentuk oleh gabungan badan usaha. Pencatatan dan pelaporannya menggunakan sistem akuntansi baru atau lama. Contoh soalnya, pada contoh soal ini, modal diakui sesuai dengan setoran. Diketahui, 1 Juli 2019, si A telah memiliki perusahaan perseorangan mengajak si B untuk bergabung ke dalam perusahaannya. Hak anggota B diakui 40% dari total modal persekutuan. Diestimasi persekutuan ini akan mampu mencapai profitabilitas di atas rata-rata industrinya. Setoran kekayaan B dan posisi keuangan perusahaan A sebagai berikut. Anggota B penyertaan kas 75 juta, kemudian kendaraan 125 juta. Berikut yaitu posisi keuangan perusahaan A. Aset lancarnya yaitu ada kas 25, kemudian piutang dagang 50. Aset tetapnya tanah 100, gedung 250, akumulasi penyusutan gedung 75, totalnya 350. Kemudian ada kewajiban hutang dagang 50, hutang bank 100, sedangkan ekuitasnya ada modal A sebesar 200, totalnya 350.
Pembentukan persekutuan ini dapat diikuti dengan perancangan sistem akuntansi pokok, guna merekam dan mencatat serta melaporkan transaksi penyerahan kekayaan anggota ke persekutuan atau menggunakan sistem akuntansi pokok yang telah dimiliki oleh perusahaan A. Pembahasannya, untuk dokumen transaksi dikumpulkan dokumen eksternal dan atau dibuat dokumen internal untuk merekam transaksi penyerahan kekayaan anggota. Pencatatan akuntansinya yang pertama, menggunakan sistem akuntansi perusahaan A, maka kita perlu mengisi jurnal penerimaan kekayaan dari B, yaitu kas sebesar 75 juta, kendaraan sebesar 125 juta pada modal B sebesar 200 juta. Kemudian yang kedua, kita mengisi jurnal pengakuan goodwill, yaitu goodwill sebesar 100 juta pada modal A sebesar 100 juta. 100 juta ini kita temukan dari setoran B yang telah diketahui 200 juta sama dengan 40% dari total modal persekutuan. Sehingga modal persekutuan kita hitung 200 juta dibagi 40% sama dengan 500 juta. Kemudian setoran realnya 400 juta yang berasal dari modal A sebesar 200 juta ditambah dengan modal B sebesar 200 juta. Sehingga kita temukan goodwill-nya sebesar 100 juta. Kemudian posting ke buku besar menggunakan sistem akuntansi baru. Kita perlu mengisi jurnal penutupnya yaitu pada buku perusahaan A. Hutang dagang sebesar 50 juta, hutang bank sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan gedung sebesar 75 juta, modal A sebesar 200 juta, pada kas 25 juta, piutang dagang 50 juta, tanah 100 juta, dan gedung 250 juta. Selanjutnya, kita perlu mengisi jurnal pengakuan kekayaan dan hutang dari perusahaan A, yaitu kas 25 juta, piutang dagang 50 juta, tanah 100 juta, gedung 250 juta, pada hutang dagang 50 juta, hutang bank 100 juta, akumulasi penyusutan gedung 75 juta, modal A 200 juta. Jurnal penerimaan kekayaan dari B, yaitu kas sebesar 75 juta, kendaraan sebesar 125 juta, pada modal B sebesar 200 juta. Kemudian jurnal pengakuan goodwill-nya yaitu goodwill sebesar 100 juta pada modal A sebesar 100 juta. Selanjutnya kita posting ke buku besar. Pelaporannya yaitu Persekutuan AB Neraca 1 Juli 2019. Aset lancarnya yaitu kas 100, piutang dagang 50, aset tetapnya yaitu tanah 100, gedung 250, akumulasi penyusutan gedungnya 75, kendaraan 125, goodwill-nya 100, sehingga total asetnya 650. Kemudian kewajibannya yaitu ada hutang dagang sebesar 50, hutang bank 100, kemudian ekuitasnya yaitu ada modal A sebesar 300, modal B sebesar 200, sehingga total dari kedua modal tersebut sebesar 500. Total kewajiban dan ekuitasnya ditemukan sebesar 650. Pembahasan berikutnya yaitu pembagian laba rugi persekutuan. Besarnya laba rugi yang diterima masing-masing anggota tergantung pada metode pembagian laba rugi yang digunakan dan besarnya laba rugi persekutuan yang dibagi. Pemakaian metode pembagian laba rugi ditentukan dari hasil kesepakatan para anggota. Hal ini termasuk yang dituangkan dalam perjanjian persekutuan di awal pembentukan. Metode pembagian laba rugi yang pertama, laba rugi dibagi dengan rasio yang sama. Kedua, ada laba rugi dibagi dengan rasio yang disepakati. Dan yang ketiga, ada laba rugi dibagi dengan rasio penyertaan modal. Pada metode yang ketiga ini, dapat menggunakan modal awal, modal akhir, dan juga modal rata-rata. Kemudian, jumlah laba rugi yang dibagi. Yang pertama, laba rugi bersih operasi persekutuan. Yang kedua, laba rugi bersih operasi setelah dikurangi dengan bunga modal.
Yang ketiga, laba rugi bersih koperasi setelah dikurangi dengan bonus anggota. Kemudian yang keempat, laba rugi bersih operasi setelah dikurangi dengan bunga modal dan bonus untuk anggota. Contoh soalnya yaitu diketahui dalam tahun 2019 modal para anggota persekutuan ABC mengalami perubahan karena adanya penarikan modal dan setoran modal. Berikut perubahan posisi modal para anggota sebelum pembagian laba rugi tahun 2019. Pada tanggal 1 Januari 2019, modal awal anggota A sebesar 200 juta, anggota B sebesar 250 juta, dan anggota C sebesar 150 juta. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2019, terjadi penarikan modal yang dilakukan oleh anggota C sebesar 25 juta. Kemudian pada tanggal 1 September 2019 ada penyetoran modal yang dilakukan oleh anggota A sebesar 100 juta dan anggota C sebesar 50 juta. Kemudian pada tanggal 1 November 2019 adanya penarikan modal pada anggota A sebesar 50 juta dan anggota B sebesar 50 juta dan anggota C sebesar 25 juta. Pembahasannya yaitu yang pertama, laba rugi dibagi dengan rasio sama. Besarnya laba rugi yang dibagikan untuk masing-masing anggota dipengaruhi oleh besarnya laba rugi yang akan dibagi dan banyaknya jumlah anggota. Anggota A, B, dan C memiliki rasio yang sama yaitu 1/3, sehingga pembagian laba masing-masing mendapatkan 25 juta. Total pembagian laba sebesar 75 juta, sehingga jurnal penutupnya yaitu ikhtisar rugi laba sebesar 75 juta pada modal A sebesar 25 juta, modal B 25 juta, dan modal C 25 juta. Berikutnya, menghitung laba rugi dibagi dengan rasio A banding B banding C sebesar 7:5:3. Besarnya laba rugi yang dibagikan untuk masing-masing anggota dipengaruhi oleh besarnya laba rugi yang akan dibagi dan rasio pembagian laba rugi yang disepakati. Rasio ini ditentukan oleh para anggota dengan mempertimbangkan besarnya penyertaan modal peran anggota dalam persekutuan. Anggota A dengan rasio 7/15, pembagian labanya sebesar 35 juta. Anggota B, rasionya 5/15, pembagian labanya sebesar 25 juta. Kemudian anggota C, rasionya 3/15, pembagian labanya sebesar 15 juta, sehingga total pembagian labanya sebesar 75 juta. Kemudian jurnal penutupnya yaitu ikhtisar rugi laba sebesar 75 juta pada modal A 35 juta, modal B 25 juta, modal C 15 juta. Yang ketiga, menghitung laba rugi dibagi dengan rasio penyertaan modal awal. Besarnya laba rugi yang dibagikan untuk masing-masing anggota dipengaruhi oleh besarnya laba rugi yang akan dibagi dan rasio modal awal. Anggota A modal awalnya 200 juta, sehingga kita temukan rasio 4/12. Anggota B modal awal 250 juta, sehingga rasio 5/12. Kemudian untuk anggota C, modal awalnya 150 juta, sehingga rasionya 3/12. Untuk anggota A, rasio 4/12, maka pembagian labanya sebesar 25 juta. Untuk anggota B, rasio yang ditemukan 5/12, maka pembagian labanya sebesar 31.250.000. Kemudian anggota C, rasionya 3/12, sehingga pembagian labanya sebesar 18.750.000. Untuk total pembagian labanya sebesar 75 juta. Sehingga jurnal penutupnya yaitu ikhtisar rugi laba sebesar 75 juta pada modal A 25 juta, modal B 31.250.000, modal C 18.750.000. Sehingga posisi modal akhir menurut metode pembagian laba rugi sebagai berikut.
Pada rasio sama, untuk anggota A, B, dan C sama-sama ditambah dengan total pembagian laba sebesar 75 juta, sehingga anggota A 275 juta, anggota B 225 juta, dan anggota C 175 juta. Untuk rasio yang disepakati, anggota A modal awal 200 juta ditambah dengan total pembagian laba sebesar 35 juta, sehingga menghasilkan 285 juta. Untuk anggota B, rasio yang disepakati, modal awalnya 250 juta ditambah dengan pembagian laba sebesar 25 juta, sehingga menghasilkan 225 juta. Untuk anggota C, rasio yang disepakati, modal awal C sebesar 150 juta ditambah dengan pembagian laba sebesar 15 juta, sehingga menghasilkan 165 juta. Untuk rasio modal awal anggota A, modal awalnya 200 juta ditambah dengan pembagian laba sebesar 25 juta, sehingga menghasilkan 275 juta. Kemudian anggota B, modal awalnya 250 juta ditambah dengan pembagian laba sebesar 31.250.000, sehingga rasio modal awalnya sebesar 230.250.000. Kemudian anggota C, modal awalnya 150 juta ditambah dengan pembagian laba sebesar 18.750.000, sehingga rasio modal awalnya sebesar 168.750.000. Pembahasan yang ketiga yaitu pembubaran persekutuan. Umur persekutuan terbatas karena persekutuan sewaktu-waktu dapat bubar. Bubar yang dimaksud dapat hanya bubar badan usahanya, kemudian dibentuk lagi badan usaha yang baru, dapat juga bubar badan usaha dan sekaligus operasinya. Berikut merupakan sebab-sebab pembubaran persekutuan, yaitu yang pertama, berakhirnya usaha persekutuan. Bila persekutuan dibentuk dalam rangka hanya melakukan usaha tertentu atau proyek tertentu, dan jika usaha atau proyek tersebut telah selesai, maka persekutuan dibubarkan. Pembubaran ini dimaksudkan untuk membubarkan persekutuan seterusnya. Dengan demikian, pembukuan persekutuan juga akan ditutup. Penyusunan laporan keuangan sesaat sebelum persekutuan dibubarkan harus dilakukan disertai dengan pencatatan pembagian laba rugi. Yang kedua, perubahan pemilikan. Ini terjadi karena susunan anggota persekutuan berubah. Sebab perubahan ini adalah masuknya anggota baru. Ada anggota yang mengundurkan diri, dan ada anggota yang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu perubahan bentuk perusahaan dari persekutuan ke PT. Persekutuan dapat dibubarkan apabila para anggota menghendaki untuk diubah bentuk perusahaannya menjadi perseroan terbatas. Tentunya hal ini juga diikuti dengan diterbitkannya saham baru untuk mengganti nilai kekayaan bersih yang menjadi hak masing-masing anggota. Untuk akuntansi perubahan bentuk perusahaan sendiri, yang pertama ada revaluasi dan yang kedua pencatatan akuntansi. Selanjutnya yang keempat ada pilot atau likuidasi. Latihan soalnya, diketahui struktur model persekutuan ABC sesaat sebelum terjadi perubahan pemilikan sebagai berikut. Anggota A, modalnya 200 juta, pembagian laba rugi rasio yang disepakati sebesar 30%. Untuk anggota B, modalnya 250 juta, pembagian laba rugi rasio yang disepakati 50%. Untuk anggota C, modalnya 150 juta, pembagian laba rugi rasio yang disepakati sebesar 20%. Jika jumlah setoran modal sama dengan hak penyertaan anggota baru, contohnya D masuk sebagai anggota baru dengan setoran modal sebesar 300 juta, hak penyertaan yang diperoleh sebesar 33,1/3% dari total modal persekutuan baru. Maka, total modal persekutuan lama yaitu 600 juta yang berasal dari total modal anggota A, B, dan C. Ditambah dengan setoran modal D sebesar 300 juta, sehingga total modal persekutuan baru sebesar 900 juta. Jadi, hak penyertaan sama dengan 33,1/3% dikali 900 juta sama dengan 300 juta.
Karena ketentuannya jumlah setoran modal sama dengan hak penyertaan anggota baru, maka setoran modal D yaitu 300 juta. Jurnalnya yaitu K sebesar 300 juta pada modal D sebesar 300 juta. Kemudian, jika jumlah setoran modal kurang dari hak penyertaan anggota baru, contohnya D masuk sebagai anggota baru dengan setoran modal sebesar 300 juta, hak penyertaan yang diperoleh sebesar 25% dari total modal persekutuan baru. Yang pertama, kita harus menghitung bonus untuk anggota lama, yaitu total modal persekutuan lama sebesar 600 juta, ditambah dengan setoran modal D sebesar 300 juta, sehingga total modal persekutuan baru sebesar 900 juta. Kemudian menghitung hak penyertaannya yaitu 25% dikali 900 juta sama dengan 225 juta. Dikurangi dengan setoran modal D sebesar 300 juta, sehingga bonus untuk A, B, dan C sebesar 75 juta. Untuk jurnalnya yaitu K sebesar 300 juta pada modal A 22.500.000, modal B 37.500.000, modal C 15 juta, modal D 225 juta. Sehingga rasio pembagian laba ruginya untuk modal A 22,5%, anggota B 37,5%, untuk anggota C 15%, dan untuk anggota D sebesar 25%. Kemudian kita menghitung pembentukan goodwill-nya. Hak penyertaan D sama dengan 25%, setara dengan setoran modal D sebesar 300 juta. Sehingga total modal persekutuan baru 300 juta dibagi dengan 25% sama dengan 1.200 juta. Untuk modal persekutuan lamanya sebesar 600 juta ditambah dengan setoran modal D-nya 300 juta. Sehingga 1.200 juta dikurangi dengan 900 juta ditemukan goodwill sebesar 300 juta. Sehingga jurnalnya K sebesar 300 juta, goodwill sebesar 300 juta pada modal A 90 juta, modal B 190 juta, modal C 60 juta, modal D 300 juta. Untuk modal A, B, dan C berdasarkan rasio pembagian laba rugi yang disepakati. Jadi yang modal A ini berasal dari 200 juta dikalikan dengan rasionya 30% sehingga menghasilkan 90 juta. Untuk modal B 250 juta dikali dengan rasionya 50% sehingga menghasilkan 150 juta. Untuk modal C 150 juta dikali dengan 20% sehingga menghasilkan 60 juta. Jika jumlah setoran modal kurang dari hak penyertaan anggota baru, contohnya D masuk sebagai anggota baru dengan setoran modal sebesar 300 juta. Hak penyertaan yang diperoleh sebesar 40% dari total modal persekutuan baru. Maka kita perlu menghitung bonus untuk anggota baru, yaitu total modal persekutuan lama sebesar 600 juta, ditambah dengan setoran modal D sebesar 300 juta, sehingga total modal persekutuan baru sebesar 900 juta. Untuk hak penyertaannya, 40% dikali 900 juta sama dengan 360 juta dikurangi dengan setoran modal D sebesar 300 juta sehingga bonus untuk D yaitu 60 juta. Sehingga jurnalnya yaitu kas sebesar 300 juta, modal A sebesar 18 juta, modal B sebesar 30 juta, modal C sebesar 12 juta pada modal D sebesar 360 juta. Modal A, B, dan C ini berdasarkan rasio pembagian laba rugi. Jadi untuk modal A, 60 juta yang berasal dari bonus dikalikan dengan rasionya sebesar 30% sehingga menghasilkan 18 juta. Untuk modal B, 60 juta dikali dengan rasionya 50% sehingga menghasilkan 30 juta. Untuk modal C, 60 juta dikali dengan 20% menghasilkan 12 juta. Hitung pembentukan goodwill-nya. Hak penyertaan D sama dengan 40%, hak penyertaan A, B, dan C 60% setara dengan modal persekutuan lama, yaitu 600 juta.
Maka total modal persekutuan baru 600 juta dibagi 60% sama dengan 1000 juta. Hak penyertaan D-nya 40% dikali 1000 juta sama dengan 400 juta. Setoran modal D sebesar 300 juta, sehingga goodwill-nya kita temukan 100 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas sebesar 300 juta, goodwill sebesar 100 juta, pada modal D sebesar 400 juta. Sekian pembahasan materi UTS Advanced Accounting. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.